Bersama Dr. Kesa, kali ini kita berada di PT Ria Kaltim Plantation, yang dimana kita hari ini melaksanakan podcast Klinik Idaman Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara. Alhamdulillah kita hari ini mengangkat tema tentang kemitraan PT Ria Kaltim dan Koperasi dalam membangun ekonomi di desa. Nah, kali ini alhamdulillah kita kedatangan salah satu koperasi yang ada di wilayah di Tabang, yaitu adalah Koperasi Produsen Perkebunan Sumber Bumi Jaya, Pak Dalek. Assalamualaikum Pak Dalek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah. Alhamdulillah bisa ketemu dengan kru podcast Kutai Kartanegara kan. Siap. Hadir juga di tempat kita yang sebenarnya tuan rumah, yaitu adalah Pak Eslam Stanggang. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Kita nanti akan berkisah panjang Pak. Dan juga Pak Eslam ditemani oleh Mbak Dian Bengsari. Ya. Terima kasih Mbak Dian sudah bergabung di acara kita. Ya. Dan tentunya dengan fasilitator kita yang membuat kita semua berkumpul di tempat ini, yaitu adalah Bapak LT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara, Bapak Taufik Zulfianur. Ya. Saya sama Pak. Sehat aja Pak ya? Alhamdulillah, sehat segalanya Pak. Sehat Pak Kadis. Sehat. Apanya Pak Solusi Tanggal, abang ini? Satu marga Pak. Satu marga, ya? Satu Ini marga. bukan tetangga ya? Bukan Pak. Bukan ya? Pasti bisa nyanyi. Iya. Bisa Pak. Ya, kalau nyanyi bisa Pak. Kalau nggak suruh nyanyi malah pusing Kalau Pak. satu gang Pak, abang tegang ya? Ini karena saya bersama dengan orang hebat, saya ini sebenarnya agak tegang. Ya. Tapi karena ada Pak Kadis, saya menjadi pede Pak. Oke. Nah, kita mungkin langsung kepada tema kita Pak ya. Silakan. Mungkin pertama ke Pak Dalek dulu. Koperasi Produsen Perkebunan Sumber Bumi Jaya. Ya. Nah, bisa diceritakan Pak profil dari sejarah terbentuknya, visi misinya, dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait koperasi kita ini, nama koperasi itu adalah Koperasi Perkebunan Sumber Bumi Jaya, Desa Longlalang, Kecamatan Tabang. Ya. Jadi koperasi ini kita bentuk, kita bangun waktu itu mungkin kurang lebih tahun 2008 barangkali ya, kalau saya tidak lupa ya, tahun 2008. Jadi koperasi kita ini bergerak di bidang perkebunan. Oke. Nah, jadi alhamdulillah selama kurun waktu ini kita selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Dinas Koperasi. Ya. Jadi anggota kita ini kurang lebih ada 200 kakak anggota ya, anggota. Jadi khusus untuk Desa Longlalang, kurang lebih 150 sampai 200 lah kira-kira seperti itu anggota. Jadi koperasi kita ini kegiatannya ya masih barangkali masih kita katakan pemula ya, ketika sudah tua juga sudah kan. Nah itu seperti itu gitu. Nah, jadi sepertinya ya katakanlah kendala barangkali kita ini kendalanya itu dari sisi permodalan. Ya. Sebab kita di koperasi ini kan modalnya itu kan modal anggota. Ya. Jadi dalam kemitraan ini juga kita masih tetap membangun pola kemitraan yang baik. Kemudian selama ini juga kita sudah bekerja sama dengan pihak Ria Kaltim. Namun di dalam kerjasama ini juga masih sifatnya sifat terbatas masih gitu loh. Karena barangkali Ya. Tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu koperasi kita ini dibentuk? kurang lebih tahun 2008. 2008 dan 2024. Iya, sampai 16 2024 tahun. ini. Nah, itu. Terus Pak, jumlah anggota tadi sekitar 200 dan unit usahanya itu apa saja? Nah, kemudian sementara ini
kegiatan usaha itu kita cuman membantu masyarakat lah, membantu masyarakat dalam artian kita yang memfasilitasi antara masyarakat petani kebun ini ke pihak perusahaan pihak Kaltim, seperti itu. Jadi kita yang memfasilitasi mereka, yaitu tadi saya katakan karena memang kita ini keterbatasan modal, sehingga ya untuk menekuni, untuk membuka bidang usaha itu masih belum ada sementara ini. Seperti itu gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita ini berusaha lah bagaimana caranya untuk membangun kemitraan supaya kita ini bisa ya ada kerjasama yang baik seperti itu gitu. Yang lebih luas lagi ke depannya Pak ya. Iya. Oke, itu seputar koperasi kita ya, koperasi perkebunan sumber Bumi Jaya. Nah, kita mungkin akan bergeser ke, sebelum kita bicara masalah kemitraan nih, kita akan bergeser dulu ke PT Rea Kaltim Plantation, yang dimana mungkin mereka sudah mempunyai visi misi dan lain sebagainya macamnya. Selalu bisa dijelaskan Pak tentang visi misi perusahaan kita ini di dalam membangun masyarakat, ekonomi masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Untuk visi PT Rea Kaltim sendiri dalam hal hubungannya dengan pembangunan masyarakat sekitar, kita sudah komitmen dari manajemen bahwa visi kita itu adalah menjadi produsen minyak sawit yang berkelanjutan dan terdepan, mendorong nilai tambah, nilai positif bagi masyarakat sekitar, dan juga adalah untuk segala pemangku kepentingan yang ada. Nah, jadi selain kita di dalam berbisnis di dalam produsen minyak sawit, kita juga mengikut sertakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari masyarakat sekitar. Seperti tadi dibilang Pak Dale, bahwa selama ini koperasi hanya sifatnya masih pasif ya Pak ya, artinya masih menunggu. Nah, inilah kerjasama yang kita lakukan untuk lebih supaya koperasi tadi menjadi produktif. Ya, memiliki nilai tambah, tentunya kalau koperasi produktif, anggotanya juga memiliki nilai tambah. Itu visi perusahaan yang ada sama kita Pak. Oke. Mbak Dian, ada yang ingin ditambahkan Mbak Dian? Ya, baik, terima kasih Pak Efron dan Bapak Bicara. Adapun upaya perusahaan kita nih Pak dalam membangun ekonomi masyarakat di berbagai aspek, misalnya kita mencoba untuk membangun infrastruktur. Yang kita lakukan saat ini seperti perbaikan jalan, kemudian perbaikan jembatan, yang tujuannya sebenarnya untuk memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kita tahu sekali bahwa pembangunan infrastruktur itu sangat berdampak kepada kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalnya distribusi buah, distribusi barang-barang yang ada di desa. Kemudian juga kita memberikan peningkatan skill dari SDM yang ada. Peningkatan skill ini kita bagi juga Pak, misalnya di level karyawan kita sendiri yang juga bagian dari komunitas yang ada di desa, kita memberikan mereka penawaran untuk mengikuti training-training yang profesional supaya mereka bisa jauh lebih handal dalam bekerja. Misalnya untuk K3K sehingga meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Kemudian untuk petaninya sendiri Pak, mohon izin, kami juga melakukan training. Kemarin kita sudah men-training kegiatan GAP atau Good Agriculture Practices, di mana ini adalah teori yang mempelajari praktik perkebunan yang baik, bagaimana, dan itu menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas mereka sehingga pendapatannya juga bisa bertambah lebih baik. Lari pada konsep kerjasama ini Pak. Nah, kerjasama apa yang telah dilakukan PT Rea Kaltim ini khusus ke koperasi miliknya Pak Dale ini? Iya, jadi secara umumnya yang sudah berlangsung selama ini seperti disampaikan Pak Dale tadi, sebenarnya kita sudah juga melakukan kerjasama dengan masyarakat desa untuk penerimaan TBS, dengan TBS ke Rea Kaltimnya. Nah, ke depan kemitraan yang sudah kita tanda tangani kemarin di tanggal 11 November, inilah akan kita lebih tingkatkan lagi kemitraan kita dengan Koperasi Sumber Bumi Jayanya. Ya, terutama dalam hal penyediaan sarana, transportasi angkutan buah, dan juga alat-alat berat. Kenapa kita pilih jenisnya itu?
Karena inilah yang kita anggap usaha ini yang lebih produktif, yang bisa kita tampung pekerjaannya di perkebunan. Sehingga kita bisa katakan kita yakin dengan pendapatannya. Nah, kalau mungkin kemitraan dengan usaha produktif yang lain, yang di luar bidang kerja kita, mungkin kita masih agak belum paham dengan hasilnya nanti. Kalau dengan kerjasama di bidang angkutan buah, alat bekerja di lapangan di perkebunan kita, itulah yang kita harapkan sama-sama. Agak jelas cuannya, Pak ya? Iya, pasti Pak. Mbak Dian, ada tambahan Mbak Dian? Ya, Pak, terima kasih. Salah satu tadi sudah disampaikan oleh Pak Eson pola kemitraan, tetapi selain itu juga kita ada kemitraan lain, misalnya dalam hal jual beli TBS dengan petani atau pekebun swadaya yang dia purely adalah pekebun mandiri swadaya. Saat ini kita punya 22 koperasi, Pak, yang dia tersebar di 17 desa. Kemudian dari 22 koperasi ini sekitar ada 1.800-an sekian petani dengan total area 11.000 hektar dan itu cukup besar. Selain itu kita juga melakukan kemitraan dengan beberapa badan usaha milik desa atau BUMDes yang memang itu menjadi mitra kita selama ini dalam hal pengangkutan CPO, kemudian juga jual beli bungkil, Pak. Oh, gitu. Mungkin kita mengarah kepada kepala dinas. Kepala dinas, bagaimana tanggapan Bapak melihat kerjasama yang dilakukan PT Raya Kaltim dan juga pada daerah? Ya. Terima kasih host yang saya hormati, Ketua Koperasi, Senior Manajer Plasma dan Mbak Dian dari Raya Kaltim. Memang pemerintah dalam hal ini, terutama dalam salah satu indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM itu adalah terjalinnya kemitraan antara koperasi dengan berbagai pihak. Dan dalam hal ini yang baru saja ditandatangani adalah kemitraan lainnya. Atau lanjutan dari kemitraan yang sudah dilakukan oleh Raya Kaltim dan Koperasi Sumber Bumi Jaya yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kita menyambut baik hal ini, sehingga hal ini kita angkat dalam podcast kita untuk menjadi pembelajaran bagi banyak pengusaha atau perusahaan lainnya di Kutai Kartanegara ini. Banyak koperasi yang ada di Kutai Kartanegara tapi tidak bisa bermitra. Oke lah, kalau untuk khususnya kebun sudah pasti ada TBS yang seperti yang Pak Dian dengan Pak Erson katakan tadi, sudah pasti akan ada terjadi kerjasama TBS-nya dengan pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan dalam hal ini melihat ada peluang usaha lainnya yang bisa dilakukan oleh pihak koperasi. Dalam hal ini kedepannya ada alat berat atau transportasi yang dikerjasamakan. Nah, makanya kan ada banyak kegiatannya di dalam perusahaan ini kan. Betul. Terutama misalnya untuk pemenuhan makan minum kan, atau usaha jasa lainnya. Misalnya di sini banyak AC, mungkin bisa koperasi mengambil servis AC-nya atau tenaga skill lainnya yang dibutuhkan. Nah, jadi pemerintah mengharapkan banyak kemitraan lainnya, karena kalau itu bisa dilakukan oleh koperasi atau masyarakat di sekitar perusahaan, kenapa tidak kan? Jadi karena inilah, tapi kerjasamanya yang positif, bahwa kami butuh ini loh, kami butuh transportasi, koperasi bisa siapkan, kenapa tidak? Nah, dalam hal ini mereka memiliki kerjasama yang baik. Jadi kami melihat ini adalah hal yang baik dan harus dijadikan contoh bagi perusahaan atau kegiatan usahanya selain hanya kebun. Ada yang bisa tambang batu bara atau yang lainnya yang ada koperasi di sekitar itu. Memang tadi Mbak Dian mengatakan ada juga BUMDes. Jadi memang selain koperasi di negara kita ini ada juga BUMDes namanya. Banyak bentuk-bentuk usaha lainnya. Semua itu bagian dari kegiatan usaha menengah, kecil, dan usaha mikro, kecil dan menengah. Karena di Undang-Undang Cipta Kerja UMKM itu dipilah hanya dari omset dan aset dan omsetnya. Jadi semuanya itu bagian daripada UMKM. Kalau Bapak melihat dari kemitraan yang telah dilakukan antara koperasi dan juga perusahaan, apakah ini sudah sejalur Pak dengan programnya pemerintah?
Iya, jadi makanya tadi ini salah satu indikatornya. Karena kalau koperasi jalan sendiri, perusahaan jalan sendiri kan nggak ketemu nih. Oh. Kadang pihak koperasi juga atau masyarakat di sini melihat ini ada perusahaan. Apa sih yang menjadi manfaatnya bagi kami? Kadang-kadang masyarakat mau bekerja di perusahaan, skillnya nggak masuk. Selain mungkin sekarang satpam saja, satuan pengamanan itu tidak bisa diterima oleh pihak perusahaan secara mandiri dia. Dia harus ada semacam badan hukumnya ya. Iya, betul. Masuk di situ, diseleksi di sana. Kadang masyarakatnya juga nggak bisa. Nah, masyarakat kita kadang-kadang juga kurang disiplin atau kurang gimana. Tapi bagaimana dia bisa masuk ke sana sudah dilakukan oleh pihak Kaltim tadi. Bahwa mereka juga meningkatkan SDM bagi petani yang sudah bertani, diajarin lagi jadi petani yang baik bagaimana, kemudian yang sudah bekerja diajarin lagi tentang K3 tadi, supaya mereka ini intinya adalah tugas pemerintah itu untuk meningkatkan daya saing masyarakatnya, jika mereka bisa bersaing dengan masyarakat lainnya sehingga bisa berkiprah dalam dunia usaha. Jadi sudah sangat sejalan lagi. Artinya kita dalam jalan yang sama, tujuan yang sama, tidak ada lagi, tidak ada persimpangan di tengah-tengahnya ya Pak Ersan. Betul, betul Pak. Sudah menuju ke arah yang sama ya. Sejalur. Ya. Di samping saya tambahkan yang dari Pak Kadis tadi tentang peraturan pemerintah. Yang kita lakukan kerjasama ini adalah sesuai dengan Permentan 18 tahun 2021. Jadi itu salah satu kewajiban daripada perusahaan. Bagaimana bermitra dengan desa sekitarnya yang diatur di dalam Permentan 18 tahun 2021, Pak. Jadi selain yang kegiatan-kegiatan tadi, dasar hukumnya juga kita adalah dari Permentan. Ya. Jadi Pak Nada sendiri, Ketua Perkebunan Sumber Bumi Jaya, Koperasi Sumber Bumi Jaya. Kemitraan apa saja kira-kira ke depan itu Pak yang bisa dilakukan atau bisa dikerjasamakan dengan PT Ria Kaltim agar koperasi yang diharapkan lah Pak bisa berkembang pesat ke depan. Ya, itu tadi lah. Artinya sangat besar harapan kita supaya pihak dunia usaha, pihak investasi yang ada di dalam wilayah Kecamatan Tabang ini secara khusus barangkali Ria Kaltim, kebetulan Ria Kaltim ini kan ada masuk di dalam wilayah desa Longlalang, desa koperasi kita ini. Jadi dengan adanya ini barangkali sangat kita harapkan koperasi ini bisa diberdayakan, masyarakat bisa berdayakan melalui pola kemitraan, melalui kerjasama yang baik, melalui koperasi. Sebab secara umum, secara secara khusus barangkali, ya perusahaan itu sudah artinya sudah diberikan kewajiban, melalui aturan dan sebagainya dalam rangka pembinaan kelembagaan ekonomi dan di pertama macam koperasi. Ya jujur saya katakan dalam koperasi ini juga kita juga perlu pembinaan. Pertama barangkali dari koperasi, dinas koperasi pemerintahan dalam hal ini dinas koperasi. Nah, untuk dimaklumi juga kadang-kala pengurus-pengurus dan sebagainya ini kan pengurus koperasi ini juga kan mereka kadang tidak menguasai teknis akuntansi segala macam seperti itu gitu. Nah, itu harapan saya supaya pihak perusahaan ini membina ini betul-betul membina. Artinya mulai dari sampai ke SDM daripada pengurus koperasi kita tanya menyangkut SDM kemudian pemberdayaan gitu. Mungkin hubungan tadi kita dinas koperasi PAM sudah dan terus melakukan pembinaan. Semua koperasi memang ada 600 lebih koperasi yang ada di Kota dengan berbagai macam permasalahannya. Tapi kita lakukan bimbingan, pendekatan bimbingan kita kan ke koperasi adalah sebagai contoh laporan keuangan, itu. usaha. Jika kalau misalnya
pihak Rea Kaltim berinisiatif. Tadi ada 22 koperasi ya di sini ya. Nah, saya khusus misalnya ada program tahun depan ada pelatihan manajemen usaha atau misalnya tata kelola atau laporan keuangan atau Bisa lah kerjasama kan, sinergi kan dibuat Ya juga. diundang 22 koperasinya, kami siap fasilitasi ya. Siap. Kami siapkan berikan dukungan tenaga ahli yang kami punya selain tenaga ahli yang ada di Iya. Jadi tentunya hal ini memang untuk mensejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara itu tugas pemerintah. Ya. Tapi seperti diketahui pemerintah juga punya batasan. Nah, perlu kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat sendiri dan perguruan tinggi, apa istilahnya itu pentahelik lah. Nah, itu jadi jika Rea Kaltim nanti punya agenda seperti itu, ya kita sangat berterima kasih. Kami tahu secara ini koperasi ini bidang usahanya ini, nah mungkin pihak Rea Kaltim butuhnya koperasi ini berperan apa kepada Rea Kaltim secara khusus. Siap. Itu jadi seperti yang disampaikan Pak Dada tadi kan. Iya. Kami ini mau mengembangkan Usaha nih, iya, mau iya. membangun kerjasama. Tapi kalau SDM-nya itu tidak dibantu untuk di upgrade lah segitu. Iya, Itu iya. Termasuk memang Jadi- tadi Pak Dale mengatakan kan salah satunya kan modal nih kan. Iya. Mungkin pihak modal juga bisa dimitrakan bagaimana caranya karena kan ada TBS nih. Iya. Kemudian pihak Rea Kaltim mengatakan kalau begitu untuk kerjasama permodalannya seperti ini ditawarkan, mungkin mereka support apa. Iya. Menanggapi boleh Pak ya, menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Sebenarnya di bulan Oktober kemarin kami juga sudah melatih bumdes dulu. Bumdes ini kita latih mengenai manajemen Kenapa keuangan. bumdes Mbak? Harusnya koperasi. Nah, kemudian memang ada tahapannya gitu Pak, dijadwalinnya di bulan Oktober adalah bumdes, dan kita juga melakukan ini dengan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta kantor perpajakan, karena kan yang menjadi tantangan kadang-kala itu tadi ya Pak Dale ya, manajemen keuangan, bagaimana Kementerian cara- Bumdes itu enggak ada, Kementerian Koperasi yang ada. Sabar. Jadi saya tambahkan mungkin Pak. Jadi yang disampaikan Bu Dian tadi itu benar, dan ke depan Nah ini pasti canda aja kita Bang ya. betul. Iya. Itu diedit aja. Itu bagian dari UMKM. Iya. Hanya janda kenapa bumdes nggak koperasi kan? Iya. Ada orang koperasi. Ya, jadi kita koperasi seperti bilang Pak Dale tadi. Kalau koperasi yang sifatnya koperasi, kita di sini di Kutai Kartanegara, kita ada bekerja sama dengan 17 koperasi, Pak. Ya, jadi langkah yang Pak Kadis sampaikan tadi, sangat terima kasih kami Pak, siap untuk mensupport kami. Nah, program inilah yang akan kami jalankan ke depan. Karena 17 koperasi ini seperti dibilang Pak Dale, memang kita lihat terutama SDM-nya masih kurang, Pak. Pak, mohon maaf saya potong Bapak. Iya. Terkait masalah koperasi kita ini. Iya. Jumlah koperasi kan 22 tuh. Untuk yang swadaya, Pak. Swadaya. Kalau untuk Nah. yang kita plasma ada 17. Jadi barangkali kalau saya dapat memberikan pendapat saran, pihak koperasi itu kan kami ini kan tidak punya kemampuan nih. Ya. Harapan kami bagaimana pihak investasi dunia usaha ini bisa membina kita. Betul Pak. Itu intinya seperti Betul. itu gitu. Setuju, Nah, Pak. karena kebetulan koperasi kita banyak di sini. Iya. Maksud saya coba fokus dulu di satu, nggak boleh juga semua kan. Artinya Ya. fokus satu dulu atau dua barangkali. Ini kita dorong untuk bisa menjadi contoh gitu loh maksud saya. Ya. Untuk bisa menjadi contoh. Oh seperti ini. Ya. Nah itu gitu loh. Sebab terus terang Pak, kalau kita ini setengah-setengah juga dalam rangka pembinaan, pemberdayaan masyarakat ini nanti muncul yang kecemburuan sosial ya, itu yang betul, muncul gitu loh Pak. Betul, Pak. Hutan kita ini sudah habis Pak, mereka tuh selalu ngeluh seperti itu kan Pak. Ya. Oleh sebab itu saya katakan tadi, bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat ini melalui koperasi Setuju, supaya masyarakat ini merasa terlibat di situ, Ya. kemudian mereka merasa ada hak, ada hasil di situ gitu loh. Ya. Dengan adanya dunia usaha segala macam ini kan mereka otomatis sudah garda terdepan yang wah ini harus Betul. kita amankan. Betul, Wah Pak. ini bermanfaat untuk kita. Kira-kira seperti Setuju, itu. Pak. Setuju. Gitu lah. Ya. Jadi, Pak. kemudian mohon maaf dulu Pak.
PLT Dinas Koperasi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan acara seperti ini. Ini sepertinya awal ini kan, terbaru ini untuk Kecamatan Tabang. Betul, Alhamdulillah tidak Kaltim gitu loh. Iya Pak. Artinya ini terobosan. Saya apresiasi sama sekali dengan Pak Kadis. Betul. Dan beliau ini penuhnya dari Pak Kadis kan. Betul. Nah, Doa kita semoga tidak PLT lagi Pak. Iya. Nah, harapan kita gitu loh. Artinya ya dalam hal ini siapapun pejabat segala macam nanti bupati ya tolonglah apa namanya mindset pemikiran seperti beliau ini yang harus kita dorong. Betul Pak. Artinya paham dengan pemberdayaan apa namanya sirkulasi perkembangan ekonomi masyarakat segala macam itu sangat perhatian gitu loh dengan masyarakat kita kan. Enggak dengan Adinda saya ini. Enggak saya gitu. Kalau istilah itu kalian istilah Bang Erson itu Bang Medan itu bilang apa dia juga. Jadi apa dia ini yang dikata oleh Abang tadi itu bukan dalam arti promosi saya ya. Iya. Jadi kepala dinas apa tidak ya. Tapi idenya yang saya senang gitu. Ya, setuju Pak. Terobosannya yang saya Terobosannya, suka itu gitu loh. Dan cepat Pak, ya. Begitu kita kemarin ketemu tanggal 11, saya berpikirnya tanggal ini langsung kita lakukan pejabat di Kukar itu memang harus punya ide-ide yang cemerlang seperti itu. Dan mereka harus tahu gitu loh, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara itu harus mereka paham. Jangan, wah ini bilang kan repot urusan kan. Betul. Jadi gimana Pak Kadis? Apa dia yang mau dikata nih apa itu dia yang mau dikatain? Saya pakai itu di waktu masih mulai panas kan, dengan Bang Erson tadi dia, Pak. Apa dia tadi? Mas Medan kan itu. Jadi rasanya diambung-ambung tidak nih apa rasanya? Ya, khawatir juga cemas-cemas saya takut bupatinya ini akalan-akalan. Kita ini memang kita ada kegiatan podcast dari Kanda. Nah, kita disuruh tetapkan lokasi. Ya, rencananya kita ambil koperasi 2 dan UKM pelaku UKM 1. Nah, jadi saya pilih karena kita baru saja melakukan MOU. Betul. Kemudian kemarin kita sudah podcast juga di Mitra Tim di Desa Muai Belayan Sejahtera. Nah, anggaplah misalnya Belayan Sejahtera itu koperasi Belayan Sejahtera itu sudah bagus. Jadi kita giring juga desa Sumber Bumi Jaya di Desa Longane, kenapa tidak? Makanya saya katakan amun orang bisa, kenapa etam di bisa? Testimoni closing kemarin itu. Nah, jadi saya katakan kenapa Sumber Bumi Jaya tidak bisa seperti Belayan Sejahtera kan? Artinya salah satunya yang sudah ditangkap oleh pihak Kaltim akan melakukan kemitraan yang lebih daripada sekedar tandan buah segar kan? Artinya banyak yang segar-segar lainnya yang dimitrakan. Apa dia itu Pak? Betul Pak, betul. Setuju Pak. Jadi itu yang kita komitmen dari manajemen. Dengan nanti kita sudah melakukan kemitraan ini, banyak hal yang memang harus kita perbaiki Pak, terutama SDM koperasi, termasuk juga kami di dalam mendampinginya nanti. Dan mohon maaf Pak Eslon, saya potong. Kenapa tadi saya bilang koperasi kita ini kan banyak, semua tumpuannya ke Ria Kaltim. Semua tumpuan ke Ria Kaltim. Dan memang artinya beban kewajiban Ria Kaltim lah untuk membina. Betul. Bisa dibunuh juga ya. Dengan adanya podcast ini kan. Ria Kaltim bukan kita bela dia. Sudah berlaku adil, buktinya adalah kita tangani kemitraan. Kemitraan tanggal berapa tadi? Tanggal 11 November Pak. Tadi kita tangani sebagai wujud bahwa akan dilakukan perbaikan kemitraan khusus untuk Koperasi Sumber Bumi Jaya. Betul Pak. Ini sebuah langkah menjawab apa dia tadi apa dia katakan ada guru dijawab oleh sudah dijawab oleh Kaltim oleh Presiden Direktur waktu itu ya. Iya. Pak
melalui kedatangan kemitraan. Iya. Pak Uji sebagai host diketahui, makanya ini kita angkat. Apa ya khawatirnya nanti, tapi ya kebijakan Kaltim terhadap koperasi yang lainnya bagaimana nih? Apakah kami tidak juga dilakukan penandatanganan? Iya Pak. Walaupun tadi dijelaskan bahwa kewajiban itu bagaimana Permentan tahun 18/2021 Pak ya. Jadi ada regulasi yang sudah diinikan oleh pemerintah dan dilaksanakan. Nah, tidak dilaksanakan ke pihak. Ya. Mungkin Pak Kadis, semua organisasi ya, saya Pak Kadis, saya perusahaan biasanya punya plan sendiri ya. Artinya ada yang diprioritaskan, ada yang gimana, kan kalau langsung semua sama kayak APBD kita Pak Kadis. Kalau kita anukan ke jalan segala misalkan, untuk sekolah gimana? Bisa mungkin ada pos-posnya gitu Pak. Betul. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam menggiatkan geliat ekonomi tadi, masyarakat butuh jalan yang baik dalam rangka transportasi ekonominya, jembatan, itu sudah seperti Mbak Dian katakan sudah dilakukan. Karena itu secara tidak langsung sudah mendorong perekonomian. Jadi akses untuk menuju ke sini dalam pengangkutan sebagainya sudah kan wilayah kerja Kaltim kan luas. Mungkin selanjutnya ke desa Lokalang. Mungkin bertahap, jarang bertahap. Apa dia tadi Bang bilang Pak Exxon tadi kan? Jadi saya mohon maaf konfirmasi kembali terkait dengan terkesan saya mempromosi beliau ini jadi kepala dinas koperasi. Jadi tidak menyetujui ini, mengalami dukungan. Bukan begitu. Kenapa saya mengapresiasi? Karena saya melihat salah satu pejabat di Kutai Kartanegara itu yang mengimplementasikan secara langsung program Kutai Kartanegara itu. Program apa sih namanya? Kukar Idaman, semacam itu kan? Iya Pak. Sebab itu sudah program tetap kabupaten. Oh iya. Seperti itu gitu. Nah, itu tadi saya bilang apresiasi dengan adinda saya ini barangkali seperti ini implementasinya. Ke masyarakat. Ternyata mempermudah. Iya. Alhamdulillah. Itu dia gitu loh. Makanya itu aja sih yang perlu saya lakukan. Jangan pelaksanaan promosi kan. Silakan laksanakan program. Dan jeli melihat program kabupaten gitu loh. Dalam hal ini ya Pak Bupati kita kan sudah sepakat bahwa program Kutai Kartanegara ini kan Kukar Idaman ini mencakup ini. Salah satu pembinaan koperasi ini tadi gitu loh. Jadi ibaratnya negara itu hadir. Pak Di Setam ini negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bahwa Kaltim pun itu sudah melakukan dukungan terhadap program keidaman. Nah, cuma memang artinya program ini dengan apa yang diharapkan koperasi ini ya Mbak Dian ya mungkin belum langsung. Nanti kan sementara baru BUMDes yang disentuh, ke depannya koperasi. Jadi ya dalam hal ini ya Kaltim juga sudah bukan program. Banyak sumbatan-sumbatan ini mungkin komunikasinya terjadi karena mungkin lalu ditutup host lalu sosialisasi yang kurang merata mungkin ke masyarakat kita atau masyarakat mungkin kendalanya ya Pak host yang ditanyakan ke dia. Tadi kan sudah disampaikan bahwa tadi aku oleh Pak Kandadale tadi memang SDM kita ya Pak. SDM itu juga mau di bahasa Kutai ini dan dijajali ilmu ini amun sudah mampu juga. Apa dia tapi mereka bilang kan apalah aku ini gitu. Bagaimana kita mau profesional kan? Betul Pak. Salah satu kendala koperasi itu kan misalnya dari SDM kemudian pengurus pola manajemen usaha dan tata kelola usahanya. Banyak kendala di situ yang seperti yang sudah terjadi kan mungkin mungkin kiat-kiat ke depan terhadap kendala-kendala itu mungkin kita bisa kolaborasikan antara Kaltim dengan pemerintah. Makanya Pak Kadis saya rasa memang kita perlu mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat. Mungkin Mbak Dian bisa menjawab. Sebenarnya berkaitan dengan koperasi ataupun kebun swadayanya ya Pak ya.
di tahun 2024 kemarin, khususnya di tanggal 10 Oktober, kita sudah meluncurkan program sebutannya sebagai SINES. SINES ini kepanjangan dari Smallholder Inclusion for Ethical Sources. Intinya adalah bertujuan untuk memberdayakan petani-petani kecil tadi yang kemudian tergabung ke dalam koperasi di tahun 2025 sampai 2027. Inisiatifnya itu adalah untuk pencapaian kepatuhan regulasi, kemudian persyaratan dalam skema-skema sertifikasi yang itu digunakan oleh pasar. Misalnya kalau di Indonesia kita punya regulasi ISPO, dan itu menjadi mandatori di tahun 2025 untuk pekebun swadaya. Sementara untuk di luar atau di pasar global ada namanya RSPO. Nah sekarang Indonesia ataupun seluruh dunia sedang gencar-gencarnya memonitori regulasi deforestasi Uni Eropa. Nah, dan kami perusahaan juga menganggap bahwa ini penting untuk melibatkan koperasi atau petani tadi sama-sama membenahi dan sama-sama mempersiapkan diri menuju pemenuhan sertifikasi itu, kemudian juga pemenuhan regulasi UDR itu. Kemudian juga desain ini Pak, kita mengembangkannya berdasarkan 4 fokus area. Yang pertama memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi tadi, UDR-nya, kemudian juga sertifikasi RSPO-nya ataupun ISPO-nya untuk 600 petani swadaya yang mungkin tergabung ke dalam koperasi-koperasinya. Kenapa hanya 600? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Dale, kita fokus dulu nih. Nah, mungkin yang 600 ini adalah fokus kita ke depan 2025 sampai 2027. Nggak mungkin lah bisa sakak langsung semua gitu kan. Bagaimana Bapak Ibu lah yang bisa milah-milah itu. Ini yang harus kita dorong. Kemudian juga tadi Pak boleh dilanjut, kami juga memastikan bahwa dengan adanya program ini kita bisa sama-sama nih gotong royong melindungi hutan di luar konsesi kami. Nah, target kita dalam program ini adalah 10.000 hektar hutan di luar konsesi. Kemudian juga kita berharap agar program ini bisa lagi-lagi balik meningkatkan mata pencaharian di desa-desa yang menjadi target tadi. Lalu hal ini kita bertujuan juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan. Kita bisa lihat gitu, siapa yang berperan apa. Misalnya pemerintah berperan apa, koperasi berperan apa. Kemudian kami sendiri sebagai perusahaan entitas bisnis perannya sebagai apa, sehingga kita bisa sama-sama memperbaiki kualitas buah kita, meningkatkan produktivitas kita, pendapatan kita, juga memastikan bahwa keberlanjutan atau nilai-nilai keberlanjutan itu memang bisa kita terapkan di desa sehingga bisa berdampak balik lagi kepada masyarakat yang ada di tempat. Berdampak ke kita semua, betul. Iya. Termasuk juga kita kan mendukung program pemerintah juga yang disampaikan kemudian tadi. Pemerintah, carbon capture kita, Kaltim, ya Pak ya. Ini yang sudah mendunia. Terutama kita Provinsi Kaltim untuk carbon capture, terutama untuk kawasan lingkungan yang hutan tadi yang bilang yang sama-sama kita menjaga tadi. Dan itu punya nilai sendiri karbon itu. Iya, itu ada perhitungannya sendiri. Ada, ya. Dan kita punya departemen sendiri khusus untuk itu, Pak. Untuk mengurusi itu. Ya, makanya ini dengan kerjasama tadi yang disampaikan Bu Dian, di samping juga kita akan melihat dengan kita ketemu dengan masyarakat desa koperasi, peluang-peluang produktif apa yang bisa kita kembangkan, tidak saja mungkin harus kerjasama dengan perusahaan, Pak. Ya, ada usaha-usaha lain yang mungkin yang kearifan lokal di desa itu, di koperasi itu bisa dibantu, dibina, dikembangkan oleh desa dengan dibantu dengan perusahaan dan juga dari pembinaan dari dinas koperasi. Tadi kita SDM-nya Pak Kadis sudah mau bantu. Tadi hubungan biaya kata Pak Dale tadi, inilah perusahaan hadir dalam hal untuk dalam kemitraan ini membantu dalam pencarian pihak-pihak ketiga untuk menyalurkan dananya. Nah, dengan nanti sudah dananya ada, SDM-nya profesional, usahanya ada, lancar jalannya, harapan kita pasti produktif dan hasilnya akan baik untuk masyarakat. Nah, mumpung ini nih Pak, sebenarnya kami juga ada program khusus untuk ibu-ibu perempuan atau dalam tergabung dalam ibu-ibu ada laki-laki. Iya. Kaget tadi. Apanya dia bilang ibu-ibu perempuan itu. Jadi kami itu men-training Pak bagaimana cara membuat serawung. Serawung ini kan tidak hanya menjadi
entitas kita ya sebagai bagian dari kebudayaan juga. Tetapi kalau kita memang tekuni, kita bina ibu-ibunya itu bisa menjadi alternatif livelihood yang membantu pendapatan rumah tangga juga. Home industry. Kami sangat sepakat Pak, ketika kita sudah membina ini, mohon bantuannya oleh dinas koperasi agar bisa menampung, mungkin bisa ditampung. Membantu pemasaran ya Bu. Atau mungkin ada training yang sangat berkaitan dengan program itu, bisa kita saling kolaborasi lebih lanjut Pak. Iya. Artinya tadi apanya tadi bilang Pak Son tadi kan ada pendekatan kearifan lokal. Nah itu yang saya setuju, sangat setuju. Jangan sampai kearifan lokal ini hilang, karena ini identitas bangsa kita Pak. Identitas desa Longlalang atau desa lainnya. Karena di sini kan banyak etnis ya. Kearifan lokal itu mempunyai nilai-nilai positif. Nah, tadi salah satunya saung, betul ibu perempuan diajari bikin saung. Artinya jangan sampai sehingga itu dipakai saung lagi, pakai payung terus. Artinya ada filosofinya saung dari bahan. Ya nanti itu memang menjadi salah satu tugas kita ke depannya, setiap bersama-sama juga selain pemerintah juga. Kalau sudah produksi itu berjalan, kan harus ditampung nih produksinya. Kalau ngapain dia bikin serau, apalah dia sudah bikin serau tidak laku-laku dijual kan, harus kita upayakan dengan stakeholder lainnya, dinas pariwisata, atau dinas perindustrian, atau organisasi-organisasi lainnya yang bisa menjalankan, menampung itu untuk dijadikan usaha. Dari Pak Kadis menanggapi peluang usaha dan juga langkah apa yang dilakukan. Nah, jadi koperasi-koperasi ini kan banyak Pak. Nggak mungkin mereka hanya punya 1-2 unit usaha yang mereka punya nih. Nah, langkah-langkah apa saja nih yang bisa dilakukan oleh koperasi yang ada di luar sana maupun yang ada di sini dan mana untuk bisa bekerja sama atau bermitra dengan PT Rea Kaltim Plantation. Peluang pemberdayaan. Peluang pemberdayaan. Jadi terima kasih di samping tadi pemberdayaan tadi untuk kemitraan usaha. Tadi Bu Dian sudah menyampaikan sebenarnya usaha-usaha yang kita lakukan. Persyaratan apa yang kita lakukan? Yang jelas pertama ada dulu peluang usahanya. Itu dulu. Peluang usaha ada. Kemudian yang kedua adalah masalah keabsahan daripada koperasinya. Ini pasti. Untuk badan hukumnya dan sekalian. Karena kita tadi bermitra dengan harus hubungan dengan peraturan pemerintah adalah bermitra dengan koperasi ataupun badan hukum yang jelas, itu pasti. Kaitannya nanti kalau kita ada urusannya dengan ke pihak ketiga untuk permodalan segala macam, maka diperlukan badan usaha yang badan hukumnya jelas. Yang ketiga, ada komitmen antara kedua belah pihak, baik koperasi maupun perusahaannya. Nah, yang berikutnya ada nomor induk berusaha, seperti persyaratan-persyaratan yang lain lah, Pak. Sama kayak perusahaan. Betul. Nomor pokok wajib pajaknya, segala macam. Kemudian hubungannya Pak Dalek dengan kita yang nanti akan ada truk angkutan dan juga yang alat berat. Untuk truk angkutan kita mengenal dengan namanya SIM, Pak. Nah, ini juga kan sopirnya. Kita sudah bersepakat dengan Koperasi Sumber Bumi Jaya kemarin bahwa kita utamakan adalah masyarakat daripada Longlalang yang akan menjadi operator dan sopirnya. Dengan catatan kita bilang harus sesuai dengan persyaratan kita. Artinya persyaratan kita itu bukan karena maunya saya. Tapi satu, mereka harus berdedikasi yang tinggi, jujur, disiplin, tanggung jawab. Di samping juga kelengkapan tadi. Ada SIM-nya. Nanti kalau ada apa-apa kan Betul Pak, ada SIA-SIO-nya, surat izin angkutan, surat izin operator. Nah ini kan yang itu bukan peraturannya REA, itu peraturannya pemerintah. Memang untuk sopir ataupun operator tadi harus memiliki kelengkapan-kelengkapan, artinya sudah lulus sesuai dengan persyaratan ditetapkan oleh K3. Ya, itu dia. Jadi untuk menjaga keselamatan bukan saja orang lain, bagi si pekerjanya juga sebenarnya. Nah, jadi itu Pak,
peluang-peluang usaha tadi cukup banyak sebenarnya. Pak Kadi juga tadi sudah menambahkan ada hal-hal yang tidak kita contoh. Ini tadi kita lihat banyak AC. Apakah mungkin bisa kerjasama untuk perbaikan AC, kerjasama yang lain. Nah, jadi ini mungkin peluang-peluang yang penting ada peluang kerjanya, ada komitmennya, badan usahanya memang badan hukum. Saya pikir ini akan berkembang, Pak. Berkembang selanjutnya semakin maju. Makin tahun pasti semakin berkembang usaha-usaha kita. Saat ini kita baru usaha di angkutan buah dengan alat berat. Nah, harapan kita dengan kerjasama ini dibina tadi SDM-nya, perusahaan juga membina, lancar pekerjaannya. Bukan tidak mungkin kita akan berkembang dengan usaha-usaha yang lain, karena koperasi sudah merasa yakin nih, kami punya SDM yang mampu nih, yang kuat nih. Nah, kan tidak mungkin hanya dari Rea Kaltimnya sendiri yang terus datang ke bawah untuk menyuruh buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Nah, jadi saya pikir harus sinergi lah. Saya pikir itu, Pak. Dari bagian gimana? Ya. Oke Pak, kurang lebih sama sih, intinya memang kita perlu yang pertama tadi sudah melihat peluangnya seperti apa, kemudian kita juga perlu untuk saling berkoordinasi satu sama lain Pak, melihat peluang-peluang yang ada. Kalau misalnya peluang itu ada, kemudian kita coba koordinasi dengan baik, melihat perlengkapannya apakah sesuai dan lengkap, kita bisa ajukan kepada pihak manajemen untuk pertimbangan. Artinya nanti kalau mau menghubungi Rea Kaltim dalam proses kerjasama itu bisa langsung. Ya biasanya kalau hal seperti itu nanti bisa langsung, misalnya kita lihat di unit kan banyak ya Pak ya, kalau di sini ada dari estate, ada location, ada transportation. Nah kita lihat di mana yang berpeluang di spot-spot itu. Kalau dari Pak Dada, apakah ada masukan? Iya, saya barangkali saya sangat berharap mulai hari ini kita harus punya komitmen. Ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Secara konstitusi kita sudah sangat paham dengan regulasi ini. Gitu. Tinggal bagaimana kita bersinergi. Itu aja kata kuncinya itu. Betul, betul Pak. Seperti saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bu Dian tadi, bahwa kompetensi ya terkait masalah pasar Eropa dan sebagainya, sedikit banyaknya salah satu penilaian terkait masalah pemberdayaan masyarakat. Itu loh salah satu syarat gitu untuk apa namanya, untuk pasar global Eropa ya. Kan seperti itu gitu. Saya pas ini tadi kata Bu Dian tadi kan. Sebab perusahaan manapun nanti barangkali tidak menutup kemungkinan mereka akan mengacak, datang ke masyarakat. Betul Pak. Seandainya pihak pemberdayaan ini lompat-lompat sana sini, barangkali wah ini pasti bolong. Kan begitu tuh. Pasti ada pertimbangan terkait dengan kompetensi tadi gitu. Betul. Seperti itu barangkali. Artinya memang perlu ada sinkronisasi Pak. Itu dia kunci itu. Nah barangkali kalau bisa saya dalam kesempatan ini juga dapat terkait masalah program-program perusahaan. Setiap tahun pemerintah kan sudah melaksanakan acara musren apa namanya? Musrenbang Des itu. Ya tentu pihak pemerintah dalam hal ini kan pasti sudah tahu mana yang menyangkut masalah hal teknis dan sebagainya. Ya ini perlu kita sinergi. Itu nanti saya katakan kita ini perlu sinergi gitu loh. Dan tolong kita ini, artinya saya sangat berharap supaya pihak Rea Kaltim ini fokus dulu gitu loh maksud saya. Artinya memang sih saya menghargai pihak Rea Kaltim tidak ada pilih kasih barangkali di sini. Tapi ya untuk mau mendorong ini semua kan tidak mungkin Pak kita gitu loh. Nah oleh sebab itu dengan adanya podcast kita hari ini, coba ini dipilah-pilah lah kan, pilah-pilah. Coba bagaimana caranya kita mendorong. Kebetulan kemarin kan kita sudah menandatangani kesepakatan MOU. Nah jadi hari ini juga saya minta bantu, baik dari sisi manajemen koperasi. Kemarin saya sudah ngomong gitu loh, tolong kami dibina. Kami dibina. Barangkali ini bisa disinergikan dengan pihak-pihak terkait pemerintah dalam hal ini, dinas koperasi, perkebunan, segala macam. Makanya tadi saya apresiasi, wah ini luar biasa nih terobosan podcast kita hari ini kan. Nah, itu gitu loh. Jadi makanya dari kesehatan ini nanti insya Allah akan
mengarah ke hal-hal teknis lainnya. Jadi menurut Pak Kadis nih, seberapa penting sih peran pemerintah dan swasta ini dalam membangun ekonomi? Ya, jadi sedikit saya luruskan dulu. Jadi bukan yang dimaksudkan itu Rekaltim itu fokus, artinya saat ini kerjanya tidak fokus. Ya, Rekaltim kerjanya pasti fokus. Yang mungkin yang dimaksud Kandadale tadi adalah lebih fokus ke koperasi Jaya. Jadi bukan tidak fokus. Maksud saya begini, artinya supaya pihak Rekaltim memilah gitu loh. Memilah. Itu kan saya ingat waktu di Samarinda itu ya, karena ya Pak Kades juga ngomong gini, ya tolonglah dilirik-lirik kami di Salongwalang ini ya. Saya bilang waktu sambutan saya kan, apanya yang mau dilirik? Anak gadis ya kan, usaha aja. Jadi yang maksud Anda tadi adalah fokus dengan apa dia yang ini lebih ini dan bukan Rekaltim mereka nggak fokus ya seperti saya. Kemudian ya terkait apa pertanyaan tadi? Terkait peran penting dari kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membangun masyarakat melalui kemitraan. Oh iya, jadi makanya tadi kita secara kedinasan indikator kemitraan itu dipertanyakan dalam yang ada banyak kuesioner yang diminta kinerja kita itu Pak Edson dan Kandadale. Salah satu adalah berapa kemitraan koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya. Ini dipertanyakan berapa. Nah, kan kita kan selalu mendorong nih, ya tolong Rekaltim bermitra dong dengan badan usaha baik koperasi, bumdes atau pelaku perseorangan. Tapi kan pihak Reha juga, pihak perusahaan kita ini mau bermitra apa nih? Bermitranya terkait dengan tadi peluang usaha apa yang bisa jika memang kami punya peluang usaha nih, bisa nggak pihak koperasi, bumdes atau yang lain melakukan ini? Ternyata nggak bisa, ya nggak bisa kita paksakan. Karena kemitraan ini bukan, meskipun itu dalam hal ini ya kewajiban sesuai dengan Permentan tahun 2021 nomor 18 tahun 2021, tapi kan kemitraan ini bukan karena terpaksa, tapi memang ini saling menguntungkan, saling menguntungkan. Jadi ini sangat penting dan kemitraan inilah yang harusnya terjadi karena namanya kita mitra pasti begini. Kalau tidak harus menyatu. Artinya komitmen dipegang, profesionalisme terjadi, kemudian simbiosis mutualisme lah gitu kan. Kalau itu tidak terjadi, tidak bermitra, itu yang jadi masalah itu. Ada hukum adat yang dilanggar lah, atau misalnya tidak kembali memberdayakan masyarakat. Sementara saya waktu sambutan di itu ya Pak Edson saya ini 13 tahun di lingkungan hidup. Pasti semua kegiatan itu ada AMDAL-nya. Di dalam AMDAL itu pihak perusahaan manapun akan mengatakan saya akan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat. Pasti dijanjikan. Tidak ada perusahaan mengatakan saya akan merugikan masyarakat setempat, nggak ada. Jadi kebutuhan ini dituntut karena itu merupakan bagian dari keberhasilan kinerja pihak perusahaan dalam rangka membangun perusahaannya, tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tapi juga kepada berdampak positif kepada masyarakat. Karena itu menjadi visi misinya. Betul. Bahwa jangan banyak masyarakat miskin di wilayah kerjanya. Jadi salah satu kemitraan kita juga. Gagal mitra itu. Siap. Oke, kita mungkin masuk ke segmen yang ketiga ya, Pak. Bicara mengenai masalah yang pertama adalah kita ini mengarah ke penutupan ya saya tadi. Nah, jadi yang pertama dari Pak Dade tadi. Harapannya ke depan sebenarnya sudah banyak yang disampaikan. Apakah ada tambahan lagi, Pak? Itu tadi yang kita sangat harapkan. Tadi kan secara umum sudah saya sampaikan tadi. Artinya seperti apa sih kita ini berkolaborasinya, tentu kita sudah punya dasar-dasar masing-masing dan tanggung jawab. Betul. Itu yang paling penting. Gitu. Tinggal bagaimana kita untuk mengimplementasinya ke bawah terkait masalah hal-hal teknis. Kan begitu tuh Pak. Bapak sudah paham sudah Bapak betul, itu kan. Betul Pak. Paham sudah Bapak itu.
Makanya kalau saya ini kan cuma sedikit aja. Ya. Nah, Tapi dengan dukungan Pak Dale, ya. Ketua Koperasi, di samping juga pemangku adat besar Tabang Pak. besar. Iya Pak. Setelah disebut-sebut begitu-begitu. Maksud saya Pak, Operasi ini. artinya dengan itu tadi jadi tambah kekuatan bagi kami Pak. Iya. Artinya bahwa dengan Bapak sebagai ketua, maksud saya, dan komunikasi kita sangat baik Pak. Ya, jadi artinya pertama ini kan bisa kerja sama yang baik itu komunikasi baik dulu Pak. Tidak ada yang tidak baik komunikasi kalau dengan saya ini. Ya itu maksud saya Pak. Jadi dengan komunikasi tadi yang baik, tentunya kita akan lebih enak. Harapan-harapan Pak Dale tadi, koperasi juga, itu juga sama dengan harapan kami Pak. Ya harapan kami juga bagaimana kemitraan kita ini bisa berjalan dengan baik, dan sebagai contoh tadi dibilang Pak Kadis. Apa tadi istilahnya Pak? Kalau etam bisa, macam mana Pak? Kenapa kita tidak gitu? Bisa kenapa etam? Iya, itu dia Pak. Kalau dari saya Pak, sebenarnya ini sejalan ya Pak dengan salah satu nilai-nilai inti dari PT Rea Kaltim Foundation, yaitu adalah kolaborasi atau sinergitas tadi yang disampaikan berkali-kali oleh beberapa narasumber. Karena kolaborasi ini memang perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, dan ini menjadi penting buat kita agar kita bisa membantu komunitas, petani maupun desa dalam menghadapi tantangan-tantangan di level tapak. Tidak bisa dipungkiri, dunia berubah, zaman berubah, pasti akan ada pembaruan yang kita tuh perlu sesuaikan lagi. Nah, dengan kolaborasi ini kami berharap juga di sektor sawit misalnya kita bisa saling bahu-membahu tadi Pak, untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan skill, memastikan bahwa produksi kita ini juga diproduksi dengan ramah lingkungan, juga kita sembari dapat melindungi area hutan yang kita sangat cintai, yang sangat kita banggakan, serta menangani isu-isu sosial ekonomi yang ada di lingkungan kita sendiri. Kemudian juga kami percaya bahwa kolaborasi itu memang dapat mendukung kita semua untuk mengembangkan sosial ekonomi yang inklusif. Itu kata kerja yang selalu dikatakan oleh beberapa pemangku kepentingan ataupun negara kita juga ya Pak ya. Sehingga kita bisa melibatkan komunitas secara luas, dan kita juga bisa sama-sama bahu-membahu, gotong royong untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di level Kabupaten Kukar khususnya gitu. Karena ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian besar bagi masyarakat yang ada di Kabupaten. Terima kasih Pak. Pak Dale, silakan Pak Dale, closing statement itu sebelum etam kisah etam hari ini. Saya kira apa yang sudah disampaikan itu kita sudah sepakat, artinya terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi barangkali ini sudah cukup menjadi statement kita bersama. Tinggal bagaimana kita mendelegasikan ini secara bersama-sama. Terus terang terkait masalah kemitraan ini, sebagaimana yang selalu diarahkan, jangan melihat yang lama tapi lihat yang baru ke depan Pak. Ini gitu lah. Jadi oleh sebab itu barangkali mari kita hari ini kita kerjasama yang baik, tunjukkan komitmen kita dengan masyarakat seperti apa yang saya katakan tadi. Ketika masyarakat itu diberdayakan, mereka merasa punya hasil, punya kehidupan di situ, insya Allah mereka itu akan membela, dan mereka pasti berdiri di garda terdepan gitu loh. Seperti itu. Betul. Itu aja Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dale. Terima kasih. Masa lalu itu penting, tapi yang lebih penting itu masa depan. Jadi masa depan kita adalah menjadi mitra yang profesional. Kata kuncinya itu profesional. Karena ketika kita menjadi profesional, pasti kita berdisiplin, berkomitmen, meningkatkan skill, dan seterusnya. Artinya nilai-nilai positif dari komponen profesional itu terus dijaga dan ditingkatkan. Mitra yang profesional. Nah, contoh tadi, ketika alat berat dengan angkutan sudah menjadi peluang, nah tinggal
masyarakat Desa Longlalang untuk memenuhi regulasi. Karena Rea Kaltim pasti berpijak, karena Rea Kaltim adalah perusahaan yang profesional, dia pasti mengikuti ketentuan bahwa operatornya harus mempunyai kualifikasi seperti ini. Nah, tinggal masyarakatnya yang harus memenuhi itu. Tentunya Rea Kaltim pasti akan membantu, dalam rangka tadi sudah dikatakan melakukan pelatihan dan sebagainya, sehingga agar masyarakat Desa Longlalang dan sekitarnya menjadi mitra yang profesional. Karena kunci masa lalu itu penting, tapi masa depan lebih penting, dan menjadi profesional itu merupakan tujuan yang perlu jadi goal kita bersama. Demikian. Baiklah, dan sebenarnya itulah tadi diskusi kita. Kita ucapkan terima kasih kepada PT Rea Kaltim. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Sudah diskusi dengan kita, yang dimana diskusi ini insya Allah akan memberikan inspirasi kepada masyarakat kita tentang bagaimana membangun kolaborasi ataupun kemitraan dari masyarakat, pemerintah, dan juga swasta. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih Anda sudah menonton. See you di next video.